Halo, perkenalkan nama saya Priscilia Wetu SE AKMSI. Saya adalah dosen di Universitas Samratulangi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Akuntansi. Saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan auditing dan perpajakan. Oleh sebab itu, dalam pernyataan diri dosen di dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Auditing 2. Mata kuliah Auditing 2 ini merupakan mata kuliah pada semester 5 yang ditawarkan oleh kepada para mahasiswa dengan prasyarat harus lulus mata kuliah Auditing 1 terlebih dahulu. Berikut metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam mengampu mata kuliah ini, yaitu dengan melakukan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Di dalam delivery, semua mata kuliah, khususnya di Auditing 2 itu diberikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian interaction dengan mahasiswa dilakukan dengan media daring Zoom, maupun kami lakukan juga melalui WA Group untuk informasi-informasi mengenai pertemuan ataupun tugas ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah. Media komunikasi dan interaction yang lain adalah melalui juga Inspire, di mana mahasiswa dapat membaca pengumuman-pengumuman yang berasal dari dosen pun dapat menanyakan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan mata kuliah kepada dosen melalui portal Inspire yang ada di Universitas Samratulangi. Kemudian, assessment dilakukan melalui penilaian yang sudah disepakati bersama ketika awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa biasanya ketika pertemuan awal itu akan diberitahu mengenai kontrak perkuliahan, misalnya tatap muka selama 16 kali dengan 7 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali assessment untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Selain itu, mahasiswa juga diberikan tugas baik terstruktur maupun mandiri, ataupun juga mahasiswa dilihat keaktifannya di dalam kelas ketika perkuliahan sedang berjalan. Itu juga menjadi bagian dari asesmen saya selama mengampu mata kuliah ini. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai RPS Auditing atau rencana pembelajaran pada mata kuliah Auditing 2 ini, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah maupun deskripsi mata kuliah dan kemudian bahan kajian atau materi pembelajarannya. Capaian dari mata kuliah Auditing 2 ini adalah yang pertama, bahwa mahasiswa itu bisa menguasai konsep pemeriksaan berbasis siklus akuntansi. Dan itu dilakukan selama 7 kali pertemuan sebelum tengah semester dan 7 kali pertemuan setelah tengah semester. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai konsep hubungan antara beberapa siklus akuntansi. Sebab pemeriksaan di dalam audit itu dilakukan secara per siklus, sehingga digabungkan antara beberapa akun sekaligus yang membentuk satu siklus akuntansi. Kemudian yang capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah menguasai konsep tentang pengujian pengendalian atas siklus akuntansi. Bahwa di dalam auditing atau di dalam pemeriksaan atas laporan keuangan historis, harus juga auditor itu memahami mengenai sistem pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan ataupun di dalam suatu organisasi yang sedang diperiksa. Sehingga nanti akan dilihat kemampuan untuk membuat program audit yang sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Lalu tujuan yang keempat adalah menguasai
konsep metode sampling. Pemeriksaan laporan keuangan itu tidak dilakukan secara full, tetapi berdasarkan sampel-sampel yang dipilih yang nantinya bisa mendukung pengambilan keputusan oleh auditor atas keluarnya opini audit setelah terjadi pemeriksaan. Oleh sebab itu sangat penting untuk bisa memahami metode sampling yang sesuai, yang tepat, dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ataupun juga tidak terlalu sedikit, yang kemudian dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan untuk opini audit. Lalu sasaran pembelajaran yang kelima adalah menguasai konsep pemeriksaan internal dan pemeriksaan keuangan pemerintah. Jadi di dalam mata kuliah auditing 2 ini, setelah selesai dengan pemeriksaan atas laporan keuangan historis, maka akan diperkenalkan juga konsep-konsep pemeriksaan yang ada di pemerintahan maupun pemeriksaan internal, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mata kuliah pemeriksaan internal jika mahasiswa yang bersangkutan berminat untuk mendalami mengenai hal tersebut. Nah, mata kuliah ini sendiri memaparkan tentang hal-hal yang terkait langsung dengan konsep-konsep pemeriksaan pembukuan perusahaan yang berhubungan dengan tentu saja teknis pengujian pengendalian, lalu pengujian substantif, dan pemeriksaan yang berbasis pada pengujian siklus serta kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian akhir dari pemeriksaan. Lalu bahan kajian yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama Ahrens, Beasley, Elder, dan Hogan tahun 2015, yaitu buku Auditing and Assurance Service and Integrated Approach edisi 16. Lalu yang kedua sebagai pelengkap adalah audit berbasis ISA yang ditulis oleh Theodorus Tuanakota pada tahun 2013. Untuk mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap pemeriksaan atas siklus-siklus akuntansi tersebut, maka diperlukan juga untuk melihat ke dalam buku praktikum audit yang diterbitkan oleh Sukrisno Agus dan Estralita. Lalu yang terakhir adalah standar profesional akuntan publik yang merupakan guidance untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Itulah bahan kajian yang dibuat atau dipakai di dalam mata kuliah auditing 2 ini. Sekarang pembelajaran adalah berfokus kepada student atau student center learning, di mana dosen hanya menjadi fasilitator dan bukan menjadi main actor untuk proses pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, mahasiswa diminta dan didorong untuk menjadi lebih aktif dan lebih bisa untuk mengemukakan apa yang pikirkan maupun apa yang dia miliki ide-ide di dalam pembelajaran mata kuliah ini. Dan mahasiswa juga didorong untuk berpikir lebih kritis dan mengungkapkan pemikirannya di dalam perkuliahan. Jadi mahasiswa diminta untuk lebih aktif berdiskusi maupun bertanya atau mengkonfirmasi hal-hal yang dianggap belum dipahami ataupun mahasiswa tersebut punya pemikiran yang lain. Dosen harus bisa menerima dan bisa beradaptasi dengan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Selain itu, di dalam masa pandemik ini, pembelajaran bisa dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran jarak jauh yang telah ditentukan waktunya, seperti pembelajaran melalui media daring Zoom, sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan atau blended learning, di mana konten pembelajarannya sudah tersedia secara online. Di Universitas Samratulangi sendiri, Portal Inspire menyediakan e-learning yang di mana dosen bisa memasukkan berbagai materi di dalam e-learning tersebut yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja.
Saya akan melanjutkan pengajaran saya dengan metode sinkronus melalui media Zoom berikut ini. Selamat sore semua. Terima kasih sudah hadir di dalam kuliah hari ini. Dalam pertemuan kali ini, setelah kita melakukan pembahasan atas berbagai pengujian di siklus, baik itu siklus penjualan, siklus pembelian dan pembayaran hutang, dan terakhir di pertemuan kemarin kan kita bahas mengenai kas ya, audit atas kas dan setara kas. Maka bahasan terakhir kita untuk penyelesaian audit, ini bukan pokok bahasan terakhir, tetapi dalam kaitannya dengan penyelesaian audit. Setelah itu kita akan masuk ke dalam jasa assurance lainnya. Nah, kira-kira untuk materi yang sebelumnya ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau konfirmasi, silahkan sambil saya share screen dulu ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai penyelesaian audit. Hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam penyelesaian audit itu adalah melakukan pengujian atas penyajian dan pengungkapan. Kemudian melakukan telaah atas kewajiban kontingensi dan komitmen. Kemudian kita melakukan review atau telaah terhadap kejadian setelah tanggal neraca atau subsequent event. Ini yang sering menjadi perhatian ya, karena ini kan akan memisahkan mana yang menjadi tanggung jawab auditor dan mana nanti kejadian-kejadian yang berdampak terhadap laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen gitu ya. Jadi makanya auditor itu akan sangat berhati-hati dalam menelaah periode yang di-cover oleh subsequent event ini. Lalu kemudian ada akumulasi bukti akhir dan update trial balance. Setelah itu nanti akan muncul draft untuk laporan audit, itu kemudian nanti yang akan dibicarakan dengan pihak manajemen. Biasanya sebelum terbit final report atau opini atau laporan audit, pihak auditornya itu, partnernya biasanya datang kepada auditi atau kepada klien auditnya untuk kemudian mendiskusikan ini hal-hal yang kami temukan sepanjang kami melakukan audit pada perusahaan ini. Nah, ini yang kemudian pengujian, penyajian, dan pengungkapan itu punya tujuan untuk memastikan penyajian dan pengungkapan yang dibuat oleh klien telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pasti kan Noni so tahu ya jenis-jenis standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ya. Ariano mungkin bisa kasih pendapat atau jawaban mengenai standar akuntansi keuangan. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ci. Menurut saya untuk macam-macam standar akuntansi keuangan itu seperti PSAK, IFRS. IFRS sendiri singkatan dari International Financial Reporting Standard. Kemudian yang kedua itu PSAK ETAP, merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga PSAK Syariah, dan yang keempat SAP. Terima kasih. Baik, terima kasih Aureliano. Yang lain juga sudah, saya yakin sudah paham ya. Jadi memang kita akan menyesuaikan dengan bentuk-bentuk perusahaan akan menggunakan standar yang mana. Sebagai informasi untuk standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik nanti pada 2025 kalau tidak salah itu akan digantikan dengan yang namanya standar akuntansi entitas privat, karena dia skopnya akan sedikit berubah karena kan sekarang juga sudah ada yang namanya standar akuntansi untuk UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Tujuan untuk memastikan penyajian dan pengungkapan yang dibuat oleh klien itu apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan menggunakan 3 model prosedur gitu ya. Yang pertama adalah pemahaman terhadap pengendalian, lalu kemudian pengujian pengendalian, lalu melihat pengujian substantif juga di situ. Itu kan yang sudah kita lakukan
berulang kali dalam siklus-siklus sebelumnya ya, tapi ini untuk di terakhir di review ulang kembali untuk khusus dalam penyajian dan pengungkapannya. Apa yang dimaksud dengan penyajian dan pengungkapan? Jadi penyajian atau presentation itu adalah bagaimana menyajikan angka di dalam neraca atau laba rugi. Misalnya dia pakai penjualan itu apakah ditulis dengan angka net atau gross, gitu kan? Terus apakah posisinya di atas atau di bawah? Terus apakah di net off atau tidak gitu ya? Maksudnya struktur penyajiannya gitu. Sedangkan untuk pengungkapan tambahan, keterangan dalam catatan atas laporan keuangan bisa berupa angka, bisa berupa keterangan. Jadi misal, mutasi aset tetap dan keterangan mengenai kondisi perekonomian. Jadi di dalam catatan atas laporan keuangan itu dia akan mengungkapkan semua pos-pos yang dianggap penting untuk diberikan penjelasan lebih lanjut sehingga nantinya tidak akan menimbulkan salah tafsir bagi pembacanya. Nah, pengujian substantif atas penyajian dan pengungkapan itu dilihat dari tujuan auditnya. Misalnya untuk keterjadian dan hak maupun kewajiban, kejadian dan transaksi yang diungkapkan itu memang telah terjadi dan dicatat di dalam entitas. Contoh misalnya prosedur substantifnya adalah telaah atas kontrak utang untuk menentukan apakah piutang dagang atau aktiva tetap digunakan sebagai jaminan. Lalu mengenai kelengkapan bahwa seluruh pengungkapan yang tercakup di dalam laporan keuangan itu sudah dimasukkan. Itu yang kemudian prosedur substantifnya adalah membandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Mengenai jumlah dan daftar saldo apakah dia cocok dan semua yang harus diungkapkan telah diungkapkan. Kemudian yang diperhatikan lagi untuk tujuan audit terhadap klasifikasi, bahwa informasi keuangan itu disajikan dengan baik dan dijelaskan serta diungkapkan dengan jelas. Gitu ya. Jadi penggolongan misalnya ini pengujian substantifnya itu penggolongan aset lancar disandingkan dengan aset tetapnya dan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjangnya telah tepat. Lalu akurasi dan penilaian bahwa informasi keuangan dan lainnya itu diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Nah, salah satu untuk proving bahwa jumlahnya tepat itu kan melakukan footing ya atau melakukan penghitungan ke bawah. Sehingga nanti bisa dipastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penjumlahan. Jadi pada dasarnya, dan itu juga tercantum di dalam opini audit, bahwa ada paragraf yang menjelaskan laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab manajemen gitu ya. Auditornya itu bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor gitu kan. Dengan berdasar kepada standar pemeriksaan akuntan publik dan sebagainya. Nah, akuntan perusahaan atau manajemen itu bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, artinya itu sampai dengan tersusunnya catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Sedangkan auditor itu melakukan pengujian-pengujian untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAK dan melakukan pengungkapan penuh atau full disclosure. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang tidak diungkapkan sehingga itu nanti akan misleading kepada pembaca laporan keuangan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan full disclosure. Nah, ini contoh-contohnya peristiwa kontingensi yaitu litigasi yang belum final untuk pelanggaran paten misalnya atau pencemaran lingkungan atau kerugian akibat produk gitu ya kepada customernya itu kan biasanya nanti prosesnya panjang dan lama dulu ya karena melalui prosedur-prosedur atau melalui pengadilan gitu ya prosedur hukum. Nah, lalu sengketa atas pajak penghasilan juga itu biasanya tidak cepat gitu penyelesaiannya ya. Karena dia akan
ada step-stepnya gitu ya. Pertama mungkin bisa didiskusikan dulu ke KPP-nya, nanti kalau sudah tidak dispute lagi, nanti naik ke Kanwil, dispute lagi, naik lagi ke pengadilan pajak. Di pengadilan pajak pun masih bisa banding lagi, jadi lama gitu prosesnya. Gitu ya. Lalu misalnya juga garansi atas 2 produk dan diskonto piutang dagang serta jaminan terhadap kewajiban lain dan saldo yang tidak terpakai dari perjanjian kredit. Ya, kira-kira seperti itu yang menjadi contoh-contoh peristiwa kontingensi. Sampai di sini cukup jelas? Enci, kita bertanya dong. Ya, silakan. Enci, saya mau bertanya. Ini pertanyaan sebenarnya kita ada pikir-pikir dari lalu toh. Kalau soal tadi Enci bilang pemisahan tanggung jawab dan lain sebagainya, kayak ada DP pelaporan segala macam. Enci, kita mau tanya dong, kalau seandainya penyusunan laporan keuangan kan itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh akuntan yang ada di manajemen perusahaan tuh, Enci toh. Ya. Nah, kalau sekarang yang terjadi begini, Cik. Contoh akuntan, dia susun tuh laporan keuangan, contoh secara DP istilah fiktif dan Cik Dang. Untuk supaya DP perusahaan laporan keuangan dapat dia bagus. Setelah itu dia panggil auditor periksa segala macam, tapi dorang sana so ada hubungan kerjasama dang Cik. Ada hubungan kerjasama dang antara auditor dengan manajemen perusahaan. Kalau seandainya sampai suatu hari nanti ada orang beli tuh perusahaan, memang pada saat dia beli berjalan tuh perusahaan, ternyata tuh perusahaan itu rugi, enggak seperti yang ada di laporan keuangan tuh bagus sekali. Itu nanti suatu saat nanti DP akibat bagaimana sih? Apakah yang membeli perusahaan itu dia boleh melaporkan atas kasus penipuan dan lain sebagainya? Terima kasih, Ci. Terima kasih, Samuel. Jadi memang idealnya kan ya, idealnya itu auditor itu tidak punya vested interest atau conflict of interest dengan auditinya, dengan kliennya ya. Jadi kalau misalnya dia sudah terikat dengan hal-hal yang menyebabkan dia tidak independen, harusnya auditor tersebut bisa menarik diri dari perikatan, Samuel. Hanya saja dalam kasus yang Samuel bilang, ini kan sepertinya ada kerjasama antara akuntan publiknya ya atau auditornya dengan pihak kliennya. Itu bisa saja nanti yang merasa dirugikan bisa menuntut secara hukum dan nanti mungkin bisa di ini ya, maksudnya mungkin saja bisa dituntut kalau mereka mengalami kerugian yang besar atas peristiwa tersebut ya. Kira-kira bagaimana bisa menjawab? Siap, terima kasih, Ci, bisa menjawab. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau berdiskusi atau mungkin mau konfirmasi? Cik, persilakan ya sambil kita teruskan. Nanti bisa langsung potong saja kalau misalnya perlu ya. Dan terakhir adalah langkah-langkah evaluasi akhir, yaitu evaluasi bukti berdasarkan siklus, lalu akun dan tujuan, cek kecukupan prosedur audit, jumlah sampel, dan penetapan waktu. Kemudian evaluasi hasil berdasarkan akun dan siklus, kemudian estimasi salah saji berdasarkan akun atau resiko audit berdasarkan akun dan siklus. Kemudian evaluasi keseluruhan laporan keuangan atau estimasi salah saji dan resiko audit keseluruhan. Dan pemberian opini serta pemberian laporan audit. Oke, bahasan kita untuk penyelesaian audit sudah selesai. Apa ada yang mau bertanya atau mau mengkonfirmasi atau mau berdiskusi? Izin bertanya, Enci. Ya, silakan, Raini. Langkah pertama dalam mengaudit kontingensi kan adalah menentukan ada tidaknya kontingensi itu. Dan ada beberapa prosedur yang sering digunakan untuk mencari kewajiban kontingensi. Dan salah satunya ingin saya tanyakan yaitu pada mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Bagaimana pandangan hukum jika pengacara ini menjadi enggan menyediakan informasi tertentu kepada auditor karena exposure mereka sendiri akan kewajiban hukum jika menyediakan informasi yang tidak benar?
kadang-kadang memang agak sulit ya kalau kita minta dari pengacaranya untuk memberikan secara gamblang gitu ya informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan tuntutan hukum. Kalau pengacaranya tidak bersedia untuk memberikan informasi mengenai kewajiban kontingensi untuk tuntutan hukum ya, mungkin bisa melihat dari notulen. Jadi mencari alternatif lain untuk inquiry sih kalau Enci bilang. Makanya itu auditor itu harus jeli dan bisa mencari alternatif-alternatif untuk menemukan informasi-informasi yang ingin dicari dan dipastikan bahwa itu tidak akan merugikan pekerjaan auditor di kemudian hari ya. Gimana? Kira-kira bisa menjawab? Terima kasih Enci, sudah cukup jelas. Cukup ya. Oke, masih ada lagi? Saya Ci, izin bertanya boleh? Silakan Aureliano. Ya, Ci, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, dari Aureliano sendiri, saya tertarik dengan materi yang Ci berikan tadi mengenai kewajiban kontingensi. Nah, intisari yang dapat saya simpulkan di mana kewajiban kontingensi ini adalah suatu potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah ditentukan. Nah, untuk kewajiban kontingensi ini kaitannya dengan laporan keuangan, di mana kewajiban kontingensi sendiri tidak diakui dalam laporan keuangan. Nah, mungkin apakah ada alasan yang khusus yang menjadi alasan di mana kewajiban kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan atau bagaimana, Ci? Terima kasih. Baik, terima kasih Aureliano. Jadi ini dilihat dari kemungkinan keterjadiannya ya. Kalau misalnya keterjadiannya lemah atau probabilitasnya kecil, maka tidak perlu dilakukan pengungkapan gitu kan. Tapi kalau dia cukup beralasan, agak kuat tapi tidak terlalu kuat, nah itu bisa dilakukan atau perlu dilakukan pengungkapan. Tapi kalau memang kemungkinan keterjadiannya besar dan misalnya jumlahnya bisa diestimasi, dia harus membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan tersebut yang diaudit itu. Apakah memang nanti akan ada jumlah kontingensi atau kalau tidak bisa diestimasi ya tetap saja harus diungkapkan. Kenapa? Supaya nanti user dari audited financial report ini paham gitu ya, aware ya, bukan paham. Kalau paham mereka mungkin sudah paham, tapi dia sadar bahwa ini perusahaan ada kemungkinan ya di masa depan dia dapat tuntutan hukum yang jumlahnya besar gitu. Apalagi kalau dia perusahaan yang sifatnya TBK, apakah itu akan mengganggu nanti operasional perusahaannya atau tidak kan gitu. Bisa saja itu kemudian investor akan berpikir saya mau investasi terus atau tidak gitu kan, seperti itu kira-kira. Ada lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita? Jadi Enci berterima kasih untuk antusiasme yang diberikan oleh mahasiswa meskipun ya Enci tahu ini mahasiswa-mahasiswa sekarang adalah waktu-waktu yang sangat kritis ya karena banyak kesibukan. Masih ada yang mau bertanya? Persilahkan. Tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada, Enci mencoba memasukkan materi ini ke dalam Google Classroom. Jadi bisa diakses untuk materi penyelesaian audit di Google Classroom. Oke, saya sudah pernah kasih kodenya ya. Baik, dengan demikian kuliah kita berakhir sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan atensi dan juga feedback dari mahasiswa. Harapan Enci nantinya semua akan bisa menjawab dengan baik dalam ujian, dalam assessment ya. Gitu. Terima kasih semua. Saya selesaikan kuliah ini sampai di sini. Selamat sore.